Kisah rumah yang dihapus dari peta. Suara mesin mobil berhenti perlahan di antara kabut puncak yang menggantung pekat. Rendra menatap gerbang rumah barunya. Tinggi, berkarat, dan di bagian atasnya tertulis tahun ke-1927. Ia menoleh pada Mira, istrinya, yang tampak ragu di kursi penumpang. Katanya murah, tapi kok rumahnya segede ini ya? Gumamnya. Rendra hanya tersenyum kecil. Rezeki, Mir. Kadang yang murah bukan berarti jelek. Rumah itu tampak kokoh, tapi ada sesuatu yang janggal. Bagian depannya tampak baru dicat, sementara sisi belakang dipenuhi lumut hijau gelap. Begitu mereka melangkah masuk, udara di dalam terasa lebih dingin dari luar. Dita, anak mereka yang baru berusia 6 tahun, menatap lenggit-lenggit dan bertanya polos, "Ayah, kok rumahnya kayak lagi tidur ya?" Rendra tertawa kecil, tapi di dalam hatinya, ia setuju. Rumah itu terasa diam, terlalu diam. Tak ada suara serangga, tak ada burung, seolah waktu di dalamnya berjalan lebih lambat. Sore itu, Rendra mencoba menandai lokasi rumah di GPS untuk dikirim pada temannya. Namun setiap kali ia menekan tombol bagikan lokasi, layar ponselnya tiba-tiba menampilkan pesan, lokasi tidak ditemukan. Ia mencoba ulang berkali-kali, bahkan menulis koordinat manual. Hasilnya sama. Peta menunjukkan mereka sedang berdiri di jalan kosong, tanpa bangunan apapun di sekitarnya. Mira tertawa gugup. Mungkin sinyalnya jelek. Namanya juga Puncak. Tapi saat malam tiba, lampu-lampu rumah tiba-tiba meredup bersamaan. Mira mendengar sesuatu di atap. Suara langkah kecil, pelan, seperti seseorang sedang berjalan mondar-mandir di atas genteng. Rendra menenangkan istrinya, mengira itu tikus atau ranting jatuh. Tapi suara itu berulang lagi. Kali ini terdengar lebih berat, lebih teratur, dan berhenti tepat di atas kamar Dita. Rendra membawa senter ke tangga dan membuka plafon loteng. Udara dingin menerpa wajahnya. Gelap, kosong, hanya debu dan sarang laba-laba. Tapi di ujung loteng, ia melihat kursi kecil dari kayu jati, seolah seseorang baru saja duduk di sana. Ketika ia menunduk untuk melihat lebih dekat, senter di tangannya bergetar. Ada ukiran di kursi itu, nama yang setengah terhapus debu, lebar. Ia memanggil Mira, tapi suaranya terhenti saat menyadari sesuatu. Dari bawah, Dita sedang bicara sendiri di kamar. Namanya Lila. Ya, dia teman Dita. Dia tinggal di atap, katanya. Rendra terpaku. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa bahwa rumah itu tidak hanya kosong, tapi sedang memperhatikan mereka. Sudah 3 hari sejak suara langkah di atap itu terdengar. Rendra mencoba menenangkan diri dengan berpikir logis. Tapi sejak malam pertama, suasana rumah semakin aneh. Lampu kadang berkelap-kelip, pintu kamar Dita terbuka sendiri. Dan yang paling membuat Mira gelisah, anaknya mulai bicara dengan seseorang yang tak terlihat. Setiap sore, Dita duduk di bawah tangga menuju loteng sambil menggambar. "Dita, gambar siapa?" tanya Mira lembut. Dita tersenyum polos. "Lila, dia cantik, Bu. Rambutnya panjang, tapi mukanya kotor. Dia nggak suka kena matahari. Katanya panas." Ia mencoba menatap ke arah tangga. Tapi entah kenapa, bayangan di sana terasa lebih pekat dari biasanya. Seolah cahaya lampu enggan menyentuhnya. "Dita, jangan naik ke atas ya. Lotengnya kotor." Tapi Dita hanya mengangguk tanpa menatap, seolah sedang mendengarkan suara lain yang membisikkan sesuatu di telinganya. Malamnya, Rendra memeriksa seluruh rumah untuk memastikan tak ada binatang atau orang bersembunyi di atas plafon. Namun saat ia membuka pintu kecil menuju loteng, udara dingin langsung menyergap wajahnya. Bau lembab dan kayu lapuk menyengat. Dengan senter di tangan, ia melangkah perlahan
menyorot setiap sudut. Kosong, tapi ada sesuatu yang baru. Denah rumah lama terselip di balik tumpukan papan. Ia menariknya perlahan. Kertas itu usang, warnanya kecoklatan. Tapi yang membuat Rendra terdiam, denah itu berbeda dengan struktur rumah mereka sekarang. Ada satu ruangan kecil di sisi utara rumah. Di belakang loteng, ruangan tanpa pintu, tanpa jendela. Ruangan yang tidak ada di rumah yang sekarang ia tinggali. Rendra turun membawa denah itu. Mira menatapnya dengan cemas. "Kamu nemu dari mana, Tori Loteng?" "Lihat ini," jawab Rendra, menunjukkan bagian yang dilingkari. "Seharusnya di sini ada satu kamar lagi, tapi dindingnya sekarang nyatu sama dapur." Mira menatapnya tak percaya. "Kamar? Apa itu?" Rendra menggeleng. "Enggak, tapi anehnya, setiap kali aku lihat peta rumah ini di Google Maps, bagian belakang rumah kita nggak pernah muncul. Seolah rumah ini cuma setengahnya aja yang ada di dunia." Mira memandangi denah itu dengan tangan gemetar. Di pojok kanan bawah kertas, ada tulisan tangan kecil, samar tapi masih terbaca, "Kamar lila, jangan dibuka." Lampu tiba-tiba padam. Rendra berlari ke dapur mencari senter. Tapi dari arah tangga, terdengar suara tawa anak kecil. Pelan, tapi jelas. Mira bergegas ke kamar Dita. Tapi kamar itu kosong. Di lantai, tergambar kapur putih, berbentuk lingkaran. Dan di tengahnya, boneka lusuh yang belum pernah mereka beli. "Dita!" Suara Mira menggema ke seluruh rumah. Namun yang menjawab bukan anaknya, melainkan suara lain. Berat, serak, dari atas plafon. "Dita lagi main sama aku." Senter di tangan Rendra mati seketika. Dan untuk pertama kalinya, mereka sadar Dita mungkin bukan sendirian di rumah itu. Pagi itu, Rendra memutuskan tak bisa diam lagi. Ia mengeluarkan palu, linggis, dan peralatan bangunan dari bagasi mobil. Targetnya hanya satu, menemukan kamar tersembunyi yang tertera di denah tua itu. Mira menatap dari jauh, cemas. "Kamu yakin, Ren, kalau ruangan itu sengaja ditutup? Pasti ada alasannya." Rendra menjawab pendek, "Justru itu yang pengen aku tahu." Dinding di belakang dapur terlihat baru dicat, tapi warnanya sedikit berbeda dari bagian lain. Setiap kali linggisnya menghantam tembok, terdengar gema kosong. Setelah beberapa kali pukulan, tembok itu akhirnya retak. Debu putih beterbangan. Di baliknya muncul celah gelap, cukup besar untuk satu orang masuk merangkak. Rendra menyorotkan senter. Lorong kecil itu lembab, dingin, dan dipenuhi debu setebal jari. Ia merangkak perlahan masuk. Napasnya berat, jantungnya berdegup keras. Hingga akhirnya ia sampai di sebuah ruangan kecil, hanya berisi kursi goyang tua dan boneka tanpa kepala yang tergeletak di lantai. Di dindingnya tertempel foto-foto usang. Wajah seorang anak perempuan berambut panjang tersenyum lemah di depan rumah yang sama. Di bawah fotonya tertulis dengan spidol merah, "Lila, jangan lupakan aku." Rendra mundur perlahan, tapi sesuatu menahan kakinya. Ia menoleh dan melihat tangan kecil, pucat, mencengkram celananya dari balik kegelapan. Ia menjerit, spontan menarik kakinya dan merangkak keluar sekuat tenaga. Begitu sampai di dapur, Mira berlari menghampiri, wajahnya pucat. "Dita, nggak ada di kamarnya lagi!" Mereka mencari ke seluruh rumah, berteriak memanggil nama anaknya, tapi yang terdengar hanya gema, suara sendiri. Tiba-tiba, dari loteng terdengar bunyi kursi goyang berderit pelan, teratur, seperti ada yang sedang duduk di sana. Rendra bergegas naik, tapi loteng itu tampak berbeda. Letak jendelanya berubah. Tangga di sudut yang tadi ke arah timur, kini menghadap barat. Dan kursi kayu yang kemarin ia lihat di ujung loteng, kini berada tepat di tengah ruangan, menghadap ke arah pintu masuk. Di atas kursi itu, duduk boneka tanpa kepala yang tadi ia lihat di ruang tersembunyi. Rendra menatap sekeliling dengan panik. Rumah itu terasa hidup, seolah-olah temboknya bernafas,
bergeser sedikit demi sedikit setiap kali ia memalingkan wajah. Ia berlari turun dan membuka pintu depan, tapi halaman rumah juga berubah. Pohon yang kemarin berdiri di sisi kanan, kini berpindah ke kiri, dan jalan menuju gerbang tampak berputar kembali ke arah belakang rumah. Rumah ini berubah, bisiknya. Suara bergetar. Mira menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Ren, mungkin rumahnya nggak berubah. Mungkin kita yang dipindah. Di tengah kepanikan itu, ponsel Rendra bergetar. Sinyal GPS-nya menyala. Untuk pertama kalinya, ia menatap layar dengan harapan. Tapi lokasi yang muncul membuat darahnya membeku. Koordinatnya menunjukkan satu titik. Pemakaman Belanda, Blok D, tanah kosong. Dan di bawahnya tertulis nama tempat, rumah Rendra, dan Mira. Sejak hari itu, mereka tak lagi bisa menemukan jalan keluar. Arga dan Dara sudah mencoba segala cara membuka semua pintu, menuruni tangga yang sama berkali-kali, bahkan memecahkan jendela dengan batu. Tapi setiap kali mereka melangkah keluar, mereka justru kembali ke ruang tamu yang sama, dengan jam dinding yang berdetak mundur dan aroma tanah basah yang makin menusuk. Ini rumah, bukan rumah biasa, kata Arga dengan suara serak. Dara menatap sekeliling, gemetar. Aku rasa rumah ini hidup. Mereka mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Setiap cermin di rumah itu menampilkan pantulan yang sedikit berbeda. Kadang Arga tampak tersenyum, padahal wajah aslinya tidak. Kadang Dara melihat seseorang berdiri di belakangnya, tapi saat menoleh tak ada siapapun. Saat malam tiba, rumah itu makin terasa sempit. Dinding seolah bergerak perlahan, mendekat. Suara langkah kaki terdengar dari arah atap, berulang, seperti seseorang sedang berjalan di atas langit-langit. Arga menyorotkan senter, tapi sinarnya justru menyorot sosok yang berdiri di ujung koridor, seorang perempuan dengan wajah menunduk, rambut menutupi seluruh wajahnya. Dara menjerit. Mereka berlari ke arah pintu depan, namun saat membukanya, bukan jalan keluar yang mereka temukan, melainkan ruang makan. Dengan mereka berdua sedang duduk di meja, kaku, seolah menjadi bagian dari foto. Arga, itu kita, bisik Dara, nyaris tak terdengar. Sosok Arga di meja itu menoleh perlahan. Matanya hitam pekat dan berkata dengan suara yang bergema dari seluruh penjuru rumah, "Kalian sudah pulang." Rumah ini tak pernah menolak penghuninya. Lampu-lampu berkelip, dinding berdenyut seperti jantung yang berdetak. Mereka mencoba mundur, tapi lantai di bawah kaki mulai retak, berubah menjadi daging yang hidup, menelan perlahan tubuh mereka. Dara berusaha mencengkeram tangan Arga, tapi sesuatu menariknya ke bawah ke dalam rumah itu. Sebelum semuanya gelap, Dara melihat sekilas di cermin besar ruang tamu. Ia dan Arga masih berdiri, menatap keluar, seolah belum terjadi apa-apa. Namun, bayangan mereka tersenyum lebar. Dan sejak malam itu, setiap kali ada yang lewat di depan rumah itu, selalu terdengar suara samar dari dalam. "Masuklah, sebentar. Rumah ini tak akan membiarkanmu sendirian." Tak ada lagi batas antara dunia nyata dan rumah itu. Bagi orang-orang yang lewat di depan rumah tua itu, semuanya tampak biasa. Pintu tertutup, halaman berdebu, dan jendela yang gelap. Namun di dalamnya, waktu berhenti. Dara membuka matanya. Ia berdiri di ruang tamu yang sama, tapi tak ada Arga di sana. Semua benda tampak berulang, kursi, vas bunga, bahkan lilin di atas meja seolah disalin dari ingatan. Ia memanggil nama Arga berulang kali, tapi hanya gema suaranya sendiri yang menjawab. Dari arah cermin, "Arga," suaranya menggema 3 kali. Dan pada gema ketiga, muncul suara lain yang menjawab. Nama itu sudah dihapus. Dara mendekat. Dari dalam cermin, ia melihat Arga, tapi wajahnya mulai pudar. Bayangan itu tak lagi memiliki mata, tak memiliki bibir, hanya bentuk samar manusia yang menatapnya tanpa suara.
Di permukaan kaca, mulai muncul goresan-goresan, seperti seseorang menulis dari sisi lain. Kau berikutnya. Dara berlari ke arah pintu, tapi tiap kali dibuka, selalu kembali ke ruangan yang sama. Lantai mulai berubah seperti air, memantulkan ratusan bayangan dirinya sendiri. Semuanya bergerak berbeda. Salah satu bayangan berbisik, "Kalau kau ingin keluar, hapus dirimu di sini." Di tengah ketakutan, Dara menemukan kamera tua Arga di lantai. Ia menyalakannya. Di layar, terlihat rekaman terakhir Argaya sedang merekam dirinya sendiri di depan cermin. Berkata dengan suara terputus-putus, "Rumah ini menelan kita karena tahu nama kita. Kalau kita hapus nama itu, kita bisa lepas." Derek dengan tangan gemetar, ia menatap ke arah cermin besar di hadapannya dan berkata, "Namaku bukan Dara." Begitu kalimat itu terucap, pantulan di cermin mulai bergetar, berubah bentuk. Seluruh bayangan di sekitarnya menjerit dalam satu suara-suara dirinya sendiri. Dara menatap satu sosok di dalam cermin yang kini memegang kamera, menyalakan rekaman baru, dan tersenyum tipis. Lalu semuanya gelap. Beberapa minggu kemudian, rumah itu kembali dijual. Pemilik baru menemukan kamera tua di meja ruang tamu. Saat memutar rekamannya, terlihat seorang perempuan duduk diam di depan cermin, menatap lensa, dan berkata pelan, "Kalau kau menonton ini, jangan sebut namamu keras-keras." Lalu, sosok itu tersenyum, dan pantulan di belakangnya tersenyum sedikit lebih dulu. Dan cerita pun tamat.